Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama di pertengahan tahun bulan Juni. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Mari kita heningkan sejenak hati kita. Kita bersaat teduh sebentar. Biarlah hati kita boleh diredupkan, ditenangkan. Karena kita akan menghadap kepada Tuhan di dalam puji-pujian, di dalam penyembahan kita. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Ia memberikan kita kehidupan yang baru, kekuatan yang baru dan pengharapan yang pasti. Ia adalah penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, bagi setiap kita orang yang percaya, Dia turut bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata,
telah turut bekerja dalam kehidupan kita pagi hari ini. Karena kemurahan Tuhan, Engkau dan saya ada di tempat ini. Karena kebaikan Tuhan, Engkau dan saya ada di tempat ini. Dan janji Tuhan tergenapi bagi Engkau dan saya. Mari kita angkat hati kita dan tangan kita menyembah Dia. Allah yang kuasa, Allah yang kudus, Allah yang mengasihi kita. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari angkat tanganmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Semua katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Saudaraku, kita tahu kita menyembah Allah, kita punya kerinduan itu. Kan tetapi kita juga tahu kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena itu mari kita saat ini datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa seluruh dosa dan pelanggaran kita. Dengarlah bimbingan pengakuan dosa. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Saudara silakan duduk. Saudara ambil waktu. Saudara
datang ke hadirat Tuhan, doa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa kami yang begitu baik, hari ini kami datang kepadamu dan kami mau jujur di hadapan-Mu. Bapa, kami tahu Engkau mau kami menjadi garam dunia. Tetapi seringkali di dalam hidup kami tidak terasa seperti garam. Kami malah ikut dunia ini, bukan memberi rasa, bukan membawa kebaikan. Kami minta ampun Tuhan, kalau hidup kami jadi hidup yang hambar, kalau kami cuek, kalau kami takut untuk menjadi terang di mana Engkau tempatkan kami. Tolong ubah hati kami Tuhan. Buat kami berani menjadi garam yang terasa untuk membawa kasih, damai, dan pengharapan. Tolong kami semua Tuhan, yang muda, yang tua, supaya hidup kami menjadi berkat di dalam keluarga kami, di dalam sekolah, dalam tempat kerja, di dalam gereja. Kami percaya Engkau sanggup merubah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, doa yang kami minta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ayat pengampunan dosa diambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan bangkitan orang mati yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Meresponi semuanya itu, kita angkat satu pujian, api Roh Kudus bakar hatiku. Dua kali kita akan pujikan lagu ini dengan semangat berkobar-kobar. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, kiat bagi namamu. Api Roh Kudus bakar sekali lagi. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, kiat bagi namamu. Api Roh Kudus bakar hatiku. Biarlah api Roh Kudus membakar setiap kita, iman kita, untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, pujian ini yang menyentuh hati kita supaya kita dijadikan sebagai garam dan terang dunia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Angkat pujian ini, Tuhan ini aku.
pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Jadikan aku garam dan terangmu Tuhan, memancarkan setiap kasihmu di tengah-tengah dunia ini. Mari bawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Jadikan ku saksimu, jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Oh, segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur ketika pagi hari ini kami boleh datang sekali lagi ke rumah Tuhan. Kami bersyukur hanya karena anugerah-Mu lah Tuhan, kami boleh menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Dan Tuhan, kami juga terlebih bersyukur karena di dalam ibadah ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya firman-Mu lah yang sanggup memberi kami kekuatan, yang sanggup menuntun kami berjalan di dunia yang makin hari makin jahat ini. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami rindu Engkau berkarya bagi setiap kami pribadi lepas pribadi lewat firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya Tuhan menyapa kami, Tuhan menegur kami, Tuhan mengingatkan kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan memberi kami semangat untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, untuk mengiring Engkau dengan lebih setia lagi, untuk mengerjakan apa yang ingin Engkau, Tuhan, lihat kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur kalau pagi hari ini ada orang-orang tua yang membawa anak-anak remaja mereka beribadah kepada Engkau. Tuhan, biarlah Engkau memberkati para orang tua ini, supaya mereka boleh terus menjadi panutan, menjadi orang tua yang mengarahkan anak-anak mereka datang kepadamu. Tuhan, sebentar anak-anak remaja akan turun ke bawah untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu di tempat yang lain. Hamba-Mu berdoa kiranya Engkau juga berkarya dalam hidup mereka, Engkau juga berkati mereka lewat firman-Mu. Dan Engkau juga memberkati setiap kami yang ada di tempat ini untuk belajar firman bersama-sama. Tuhan, urapi hamba-Mu dalam segala kelemahannya, pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan.
Demi nama-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang membawa anak-anak remaja, mungkin anak-anak remaja boleh diserahkan ke Lause untuk ke ruang bawah di Jonah Room untuk mengikuti ibadah remaja. Bapak Ibu yang lain boleh silakan duduk kembali. Ya. Puji Tuhan, senang sekali Bapak Ibu hari ini kita masih boleh punya kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan, untuk kita boleh kembali merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Ya. Saudara, saya dilahirkan dari keluarga non-Kristen. Papa saya umur 16 tahun datang dari Tiongkok ke Indonesia menjadi kuli, begitu ya Bapak Ibu. Kami dari keluarga yang non-Kristen. Papa saya datang bukan sebagai seorang Kristen kemudian menikah dengan mama saya. Saudara. Tapi yang unik saudara di keluarga kami ketika papa mama sudah mulai punya anak, kami 6 bersaudara begitu ya. Waktu kecil anak-anak itu koko-koko saya dan cici saya itu diminta ke gereja sama papa mama, saudara. Karena ada satu teman koko saya, juga majelis di GKY BSD, Pak Juan itu, yang kemudian mengajak koko dan cici-cici saya ke gereja waktu itu. Dan Bapak Ibu, papa mama saya walaupun tidak Kristen, tidak percaya Tuhan mengizinkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka merasa bahwa kalau anak-anak ke gereja itu menjadi baik. Anak-anak ke gereja itu akan diajar untuk menjadi anak-anak yang baik. Jadi mereka mengizinkan Bapak Ibu. Satu hal yang indah, dan itulah yang saya rasa mungkin banyak orang-orang dulu berpikir kalau menjadi Kristen itu baik, sehingga orang bilang, wah orang Kristen kok begitu sih kalau ngelihat orang Kristen yang tidak baik, saudara. Tapi saudara, ironisnya di dalam keluarga saya juga, papa saya itu akhirnya sulit sekali untuk pergi ke gereja, untuk menerima Injil, walaupun ketika kami anak-anak sudah percaya Tuhan, kami berusaha untuk memberitakan Injil kepada papa itu susah sekali. Kenapa Bapak Ibu? Karena papa saya ketika sudah anak-anak sudah mulai remaja begitu, dia menjalankan bisnis, dia ditipu, saudara. 2 kali ditipu orang. Dan yang menipu dua-duanya orang Kristen, saudara. Ironis sekali, waktu anak-anak kecil papa merasa orang Kristen itu baik, tapi ketika anak-anak sudah mulai remaja, kemudian bisnis papa ditipu, saudara, oleh orang-orang Kristen, dan itu membuat dia sakit hati. Saudara, dalam hal ini saya bisa melihat, saudara, bahwa di satu sisi ada persepsi orang tentang orang Kristen sebagai orang yang baik, sebagai sesuatu yang patut untuk diikuti. Tapi sudah di sisi yang lain ada kesaksian buruk dari orang-orang Kristen. Hal ini menunjukkan keberadaan orang percaya itu bisa seharusnya memberikan dampak yang baik, tetapi sering kali juga saudara keberadaan orang percaya itu justru menjadi batu sandungan bagi dunia. Nah, hari ini kita ingin melihat lalu bagaimana sebenarnya kehidupan Kristen itu seharusnya, saudara. Saya ingin bersama-sama membuka bagian firman Tuhan, saudara, di Injil Matius, pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Saya bacakan satu ayat saja untuk kita, saudara. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, pada bagian ayat yang kita baca ini adalah satu bagian dari khotbah di bukit Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Khotbah ini disampaikan secara khusus oleh Tuhan kepada murid-murid yang dekat dengan dia, tetapi juga disampaikan dari atas bukit di mana didengar oleh banyak orang yang pada waktu itu juga ikut mencari Tuhan, karena ingin mendengar pengajarannya dan ingin mendapatkan mujizat, saudara. Dan di dalam pengajaran ini Tuhan Yesus memberikan satu metafora tentang murid-murid, tentang orang-orang yang percaya kepada dia. Dikatakan, saudara, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Saudara, ini menunjukkan Tuhan memberikan satu metafora bahwa orang percaya adalah garam. Artinya saudara, orang percaya itu adalah sesuatu yang berharga dan yang penting di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Saudara, kenapa Tuhan menggunakan metafora garam? Karena pada waktu itu garam itu adalah sesuatu yang sangat dikenal oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Garam itu adalah sesuatu yang sangat berarti di dalam kehidupan pada waktu itu. Tidak ada satu rumah tangga pun yang di dalam rumahnya tidak ada garam, saudara. Garam itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan manusia pada waktu itu.
Dan saya percaya garam itu pun juga sampai hari ini dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang penting. Dan Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia. Artinya kamu adalah garam yang ada di dunia ini. Artinya Tuhan ingin katakan bahwa orang-orang percaya keberadaannya di dalam dunia ini adalah sesuatu yang sangat penting bagaikan garam. Saudara. Bahkan saudara, untuk hal itu Tuhan pernah berdoa. Waktu Tuhan berdoa di Yohanes pasal 17, Tuhan katakan, aku tidak meminta supaya engkau, Bapa, mengambil mereka, yaitu murid-murid itu dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sudah karena begitu pentingnya orang percaya di dalam dunia ini, maka Tuhan bilang setelah orang itu percaya tidak langsung diangkat masuk ke surga. Tapi Tuhan minta orang-orang percaya tetap ada di dunia. Tuhan berdoa kepada Bapa supaya orang percaya ini tidak segera diangkat, tetapi dibiarkan ada di dunia dengan catatan satu, Allah Bapa melindungi dia, supaya orang percaya ini adalah bagian orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk bisa berkarya di tengah-tengah dunia ini. Saudara, dan ayat ini mengatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Saudara, kalau kita membaca dari bahasa asli ayat ini dicatat, maka kata-kata kamu adalah garam dunia itu menunjukkan saudara, keberadaan orang percaya itu pada waktu ini. Pada waktu sekarang ini, mereka adalah garam dunia dan untuk selanjutnya mereka adalah tetap garam dunia. Ini bukan berbicara bahwa orang percaya itu sedang menuju menjadi garam dunia, atau orang percaya itu dahulu garam dunia dan sekarang bukan garam dunia, saudara. Tapi ayat ini menjelaskan ketika Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, itu menunjukkan bahwa saat ini ketika orang itu percaya kepada Kristus, maka waktu itulah dia menjadi garam dunia. Saudara, ini bicara tentang identitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, oleh karena itu identitas ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan identitas ini saudara sebagai garam dunia itu hanya didapat melalui anugerah yang Kristus berikan kepada kita. Saudara, waktu kita dilahirkan di dunia, kita lahir sebagai manusia yang berdosa. Manusia yang tidak berharga, manusia yang seharusnya dihukum. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, maka Kristus memberikan kita anugerah, mengubah hidup kita, memperbarui hidup kita dari manusia yang tidak berharga menjadi manusia yang berharga. Dari orang yang tidak berguna menjadi orang yang penting keberadaannya bagi dunia. Dan itu bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan kepada kita. So, yang sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, sadarkah kita sebagai orang percaya ini akan jati diri kita, akan posisi kita di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan kita menjadi manusia yang baru, Tuhan memberikan kita satu kesempatan untuk menjadi berharga, menjadi penting di tengah dunia ini. Sudah banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya itu tidak merasa bahwa dia punya satu mandat yang penting yang harus dikerjakan di muka bumi ini. Orang Kristen menjadi orang Kristen seperti halnya orang-orang lain yang menjalani hidup biasa saja, mengalir saja tanpa satu pemahaman yang pasti bahwa dia adalah garam dunia. Kita, orang-orang percaya adalah garam dunia. Artinya saudara, kita itu punya tugas yang penting di dalam dunia yang berdosa ini. Ketika Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, tentu orang-orang pada waktu itu memahami mengapa garam itu penting. Dan orang Kristen, orang yang percaya, murid-murid Tuhan itu menjadi garam dunia adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan mereka bagi dunia. Saudara, kalau kita melihat garam dunia, maka setidaknya saudara kita tahu bahwa garam itu penting karena garam itu memiliki beberapa fungsi di dalam kehidupan manusia. Garam itu begitu penting karena fungsinya. Karena garam itu menjalankan satu peran tertentu yang berfungsi di dalam kehidupan kita. Saudara, kita semua tahu pasti garam yang pertama itu berfungsi untuk memberi rasa pada makanan. Saudara, kita semua tahu kalau kita diet makan dan kita tidak boleh makan garam, saudara, maka rasanya makanan itu menjadi hambar dan tentunya kita tidak punya selera makan ketika kita tidak ada garam di dalam makanan kita.
Tapi saudara, garam itulah yang selalu memberikan rasa makin nikmat, makin enak pada satu makanan ketika garam itu ditambahkan kepada makanan secara cukup. Nah, saudara, orang Kristen seperti itu pula di dalam kehidupan di dunia ini. Seharusnya kehadiran orang Kristen itu memberikan satu dampak di dalam kehidupan orang-orang lain di dunia ini. Memberikan satu rasa yang baru di dalam kehidupan mereka. Kehidupan orang Kristen seharusnya bisa membawa pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Terus sekarang ini di dunia kita dipenuhi oleh begitu banyak keputusasaan. Sedih sekali ketika kita sering kali mendengar anak-anak SMA yang karena tekanan hidup, karena sekolah yang susah, karena kehidupan orang tua yang berantakan, mereka putus asa dan mereka kemudian mengambil jalan pintas, bunuh diri. Di luar negeri, di Korea, di Jepang, tingkat bunuh diri semakin tinggi. Kenapa? Sudah karena mereka kehilangan harapan. Dan kehadiran orang Kristen Tuhan tempatkan untuk menjawab kebutuhan ini, yaitu memberikan satu pengharapan di tengah keputusasaan. Mengapa? Sudah karena kita orang yang ditebus Kristus, kita dulu sama dengan mereka tidak punya pengharapan. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita memiliki pengharapan dan pengharapan itulah yang seharusnya kita bagikan. Saudara. Kehidupan orang Kristen sudah seharusnya juga membawa penghiburan di tengah-tengah kedukaan. Seseorang sebelum mencapai pada titik putus asa, biasanya hidupnya itu dipenuhi oleh kekecewaan, oleh kedukaan, oleh penyesalan-penyesalan masa lalu. Saudara. Dan di tengah-tengah kondisi seperti ini, kehadiran orang Kristen seharusnya bisa membawa penghiburan bagi mereka. Itulah pentingnya garam memberi rasa, demikian pula pentingnya kita sebagai orang percaya ada di tengah dunia ini untuk kita bisa melihat sekeliling kita. Kepada siapa kita bisa memberikan pengharapan, kepada siapa kita bisa memberikan penghiburan. Bukan hanya itu, kita juga bisa memberikan semangat di tengah kelesuan. Saudara. Jadi di tengah-tengah dunia yang makin menekan, tuntutan pekerjaan, tuntutan keluarga yang makin tinggi, seringkali orang mengalami kelesuan dan kemudian menjalankan hidup begitu saja. Tidak ada semangat baru di dalam hidup. Tapi seharusnya kehadiran orang Kristen itu memberikan semangat baru bagi mereka yang di dalam kelesuan. Kehadiran orang Kristen bukan hanya memberikan semangat, tapi juga saudara, kehadiran orang Kristen seharusnya memberikan saudara, satu kedamaian untuk menyelesaikan konflik yang ada di tengah kita. Saudara, garam dibutuhkan untuk memberikan rasa. Karena itu garam penting. Saudara, yang kedua, garam itu juga memberikan satu fungsi yang penting, yaitu garam itu mengawetkan. Saudara. Garam itu mengawetkan. Saudara, pada zaman dulu garam itu dibutuhkan karena pada waktu itu tidak ada freezer, tidak ada kulkas. Sehingga untuk mengawetkan barang-barang yang mudah busuk, orang menggunakan garam. Seringkali daging-daging yang sudah dipotong itu harus dilumuri dengan garam. Ikan-ikan yang baru ditangkap itu dilumuri dengan garam supaya apa? Supaya awet, supaya tidak terjadi pembusukan. Sudah demikian pula orang Kristen punya satu tugas di dunia ini, yaitu sudah bahwa kehadiran orang Kristen itu harus menjadi garam yang mengawetkan dunia ini supaya tidak cepat rusak oleh kemerosotan moral. Sudah kehadiran orang Kristen di dunia ini seharusnya menahan dunia untuk tidak makin cepat masuk kepada tatanan yang tidak bermoral. Saudara. Kehadiran orang Kristen seharusnya mempengaruhi lingkungan yang korup untuk tidak menjadi semakin korup, tetapi boleh hidup di dalam kejujuran. Saudara. Jadi di Indonesia kita tahu semua bahwa Indonesia itu sering dikatakan negara yang sangat korup. Jadi menjadi pertanyaan, apakah kehadiran orang Kristen itu bisa menahan korup ini dengan menghidupi kehidupan yang menjadi teladan kejujuran? Atau sebaliknya orang Kristen juga hidup di dalam kehidupan yang korup? Saudara, kehadiran orang Kristen seharusnya juga mempengaruhi lingkungan agar tidak makin jauh dari kekudusan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita melihat kekudusan sudah seolah-olah tidak ada harganya lagi. Berapa banyak orang kemudian melegalkan seks pranikah? Berapa banyak orang kemudian melegalkan hubungan seks sesama jenis. Sudah dunia makin hancur. Tapi kehadiran orang Kristen diharapkan menjadi pengawet untuk bisa menahan. Supaya dunia tidak makin hancur. Tapi dunia boleh tetap mempertahankan hidup kekudusan di dalam Tuhan. Sudah kehadiran orang Kristen seharusnya juga mengawetkan nilai-nilai di dalam keluarga.
Bagaimana relasi orang tua dengan anak yang makin sekarang sudah kalau kita lihat makin ke sini, anak-anak sudah tidak lagi menghargai orang tuanya. Orang tua makin tidak bertanggung jawab terhadap keadaan anaknya. Sudah dunia makin rusak. Tapi kehadiran orang-orang percaya, kehadiran kita yang percaya kepada Kristus seharusnya menjadi garam yang bisa menahan itu. Sehingga keluarga-keluarga tetap menjadi keluarga-keluarga yang hidup di dalam jalan Tuhan. Sudah garam selain mengawetkan, garam juga berfungsi untuk membersihkan luka. Garam itu juga berfungsi sebagai antiseptik. Kehadiran orang-orang percaya seharusnya juga bisa menolong supaya orang-orang di sekeliling kita yang banyak mengalami luka batin boleh dipulihkan, boleh disembuhkan. Lingkungan yang penuh dengan konflik, penuh dengan sakit hati, maka kehadiran kita orang-orang percaya, Tuhan katakan kita sebagai garam yang seharusnya membawa kedamaian, menenangkan konflik yang menimbulkan luka, saudara. Dan kehadiran kita sebagai orang Kristen dituntut untuk juga menghadirkan teladan pengampunan, bukan sebaliknya pembalasan. Kehadiran kita juga sudah menjadi satu antiseptik untuk kita berani mengungkapkan mana yang salah, mana yang benar, mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Sudah itulah fungsinya garam yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sudah itu yang seharusnya menjadi pemikiran kita dan usaha kehidupan kita untuk menyatakan diri, menghidupi hidup kita sebagai garam dunia. Karena kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tapi sudah seringkali kita tidak bisa menjalankan peran itu. Kenapa sudah? Karena ternyata peran itu, jati diri itu tidak sinkron dengan karakter kita. Jadi kalau kita melihat ayat ini, dituliskan di Matius 5 ayat 13, sebelumnya ayat 1 dari pasal 5 sampai ayat yang ke-12, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-murid tentang karakter Kristiani. Ucapan bahagia, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu seharusnya berbahagia karena mereka memiliki karakter surgawi. Mereka memiliki karakter sebagai warga kerajaan Allah. Dan setelah itu baru Tuhan menjelaskan kamu adalah garam dunia. Artinya Tuhan ingin mengaitkan kamu adalah garam dunia dan ketika kamu adalah garam dunia, maka kamu seharusnya juga memiliki karakter seperti karakter warga kerajaan Allah. Karakter yang sesuai dengan jati dirimu sebagai garam dunia. Sebuah kesesuaian jati diri dan karakter inilah yang kemudian bisa menghasilkan peran yang sesungguhnya dari garam itu. Peran sesungguhnya dari pentingnya keberadaan orang-orang percaya di tengah dunia ini. Sudah menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sebagai murid Tuhan juga sudah menjalankan peran itu di dalam kehidupan kita? Atau sudah jangan-jangan kita tidak pernah memikirkan hal itu. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan kita ini bisa menjadi seperti garam di tengah-tengah dunia ini. Ini yang perlu menjadi perenungan kita. Dan sudah di bagian ayat ini, di bagian B dikatakan selanjutnya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sudah dalam bagian selanjutnya ini, sudah Tuhan mengatakan, jika garam itu menjadi tawar, maka dia menjadi tidak berguna. Dia hanya bisa dibuang dan diinjak orang. Saudara, ini adalah satu bagian penting dari bagian ayat ini. Saudara. Satu bagian yang penting ketika Tuhan mengatakan metafora ini. Saudara, pada zaman Tuhan Yesus, garam yang dimaksud di sini tentu sama dengan garam yang kita makan sekarang ini. Kalau kita bicara kimia yaitu NaCl, natrium klorida, sama saudara. Tapi pada zaman itu garam juga ada bedanya dengan zaman sekarang saudara. Pada zaman Tuhan Yesus, garam yang ada itu adalah garam yang masih dihasilkan dengan proses yang sangat sederhana. Tidak seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang. Pada zaman itu garam itu adalah air laut mati yang asin, air laut itu yang diambil kemudian dikeringkan di satu kolam yang dangkal. Saudara. Dan kemudian ketika itu kering maka ada butir-butir putih kristal yang saudara itulah dikatakan sebagai garam. Tapi saudara, butir-butir kristal itu tidak murni garam, karena yang keluar dari air laut itu adalah garam bercampur bermacam-macam mineral. Bahkan saudara, beberapa penelitian mengatakan garam itu sebagiannya adalah seperti zat-zat
kimia yang berbentuk seperti kapur, kristal kapur yang putih. Yang warnanya sama dengan garam, bentuknya sama dengan garam, tetapi dia bukan garam itu sendiri. Saudara. Jadi garam pada zaman Yesus bukanlah satu garam yang murni. Saudara. Dan garam yang tidak murni ini, saudara, satu hari atau satu saat ketika itu tercampur dengan air atau ada dalam satu kelembapan tertentu, maka kandungan garam yang sesungguhnya, NaCl yang ada di dalam garam itu sudah akan larut. Atau bahkan kadang-kadang ketika ada zat-zat campuran yang lebih banyak lagi, maka garam yang bentuknya putih itu sudah tidak seasin garam yang sesungguhnya, tidak seasin garam murni lagi. Saudara. Karena garam itu sudah tercemar. Saudara, dan garam yang seperti inilah yang Tuhan katakan garam yang tawar. Saudara. Garam yang tawar, artinya garam yang sudah kehilangan keasinannya. Garam yang tidak lagi bisa dimanfaatkan, saudara. Garam yang tidak bisa lagi dimanfaatkan sesuai dengan apa yang seharusnya dia berfungsi. Saudara, demikian pula orang-orang percaya yang tidak dapat menjalankan peran dengan tepat di dunia ini, saudara, adalah seperti garam yang tawar ini, saudara. Dan inilah yang Tuhan ingatkan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Kamu adalah garam dunia. Tetapi kamu jangan menjadi garam yang tawar. Karena garam yang tawar itu tidak berguna. Garam yang tawar itu pasti akan dibuang dan diinjak orang. Saya sebagai orang yang percaya, kita bisa menjadi garam yang tawar ini. Kehidupan kita sebagai orang yang percaya bisa sudah tidak berdampak bagi lingkungan kita. Kehidupan kita sebagai orang percaya bisa tidak berfungsi seperti garam di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menempatkan kita. Mungkin di tengah-tengah keluarga kita, mungkin di tengah-tengah tempat kerja kita, mungkin di tengah-tengah gereja pelayanan kita, atau dimanapun Tuhan menempatkan kita, sudah di tengah masyarakat, kita bisa saja menjadi garam yang tawar. Keberadaan kita tidak memberi dampak apapun. Saudara. Keberadaan kita sama dengan keberadaan orang-orang lain yang tidak percaya kepada Allah. Saudara, itulah yang Tuhan katakan garam yang tawar. Saudara, kalau mau jujur, berapa banyak orang percaya yang tidak hidup di dalam pertobatan. Mereka mengaku Kristen, tetapi hidupnya sama persis dengan orang-orang dunia. Mereka mengaku Kristen, tapi hidupnya masih ada di dalam korupsi. Hidupnya ada di dalam saudara kebencian. Hidupnya ada di dalam usaha-usaha yang terus mencari kesenangan-kesenangan daging. Saudara, kehidupan Kristennya tidak nampak walaupun dia adalah orang Kristen. Jadi di tengah-tengah yang seperti inilah kehadiran orang Kristen tidak dapat memberikan dampak apapun. Garam itu menjadi tawar. Saudara. Berapa banyak kehidupan orang-orang Kristen yang hanya mencari, mengejar kenyamanan duniawi. Saudara. Berapa banyak kehidupan orang Kristen yang fokus hidupnya bukan kepada apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi apa yang aku inginkan. Apa yang bisa membuat aku senang, apa yang bisa membuat aku hidup dengan foya-foya, apa yang bisa membuat aku kaya. So, fokus hidupnya ke sana bukan kepada bagaimana hidup ini menjalani peran yang Tuhan berikan kepada kita. So, ini kehidupan orang-orang Kristen yang Tuhan katakan tawar, garam yang tawar itu. So, berapa banyak orang-orang Kristen yang hidupnya tidak dipenuhi oleh karakter Kristus. Hidup di dalam kesombongan, mengejar pride pribadi, tidak ada kerendahan hati. Padahal di ucapan bahagia Tuhan katakan berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Tapi kita tidak mengejar hati yang rindu akan Allah, tapi sebaliknya kita mengejar kekayaan dunia yang memupuk kesombongan kita. Berapa banyak saudara kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup di dalam kesombongan. Berapa banyak juga kita orang-orang Kristen yang tidak peduli dengan dosa yang ada di dalam diri kita. Berapa banyak kita sebagai orang Kristen tidak pernah berpikir apakah saya berbuat dosa atau tidak berbuat dosa. Kita menjalani hidup kita semau kita, saudara. Padahal Tuhan menginginkan kita ini menjadi orang-orang yang selalu berduka cita ketika kita berdosa. Ketika kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita berduka cita. Saudara, berapa banyak kita juga yang tidak haus akan firman Allah sebagai orang-orang percaya. Kita menjadi orang Kristen mingguan. Yang datang ke gereja hanya seminggu sekali.
Mendengar firman hanya seminggu sekali. Itu pun kalau mendengar, saudara. Kadang-kadang nggak mendengar juga. Kadang-kadang di gereja chattingan, main handphone, dan tidak pernah mendengar firman. Tidak ada kerinduan, kehausan akan firman Tuhan. Orang-orang yang demikianlah yang Tuhan katakan kita adalah garam yang tawar. Saudara, saya waktu merenungkan ini, saya tidak berpikir ini hanya untuk jemaat. Tapi saya juga kadang-kadang berpikir sebagai hamba Tuhan. Bukankah sering kali kita juga seperti itu, saudara? Belajar firman hanya kalau mau khotbah, saudara. Kalau nggak mau khotbah, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah merenungkan firman Tuhan untuk pribadi. Begitu banyak hal yang membuat kita itu menjadi garam yang tawar karena kita tidak memiliki karakter sebagai orang-orang Kristen yang rindu akan Tuhan, saudara. Saudara, kita juga sering kali tidak menjadi garam yang asin tapi yang tawar karena kehadiran kita itu membawa konflik di mana-mana. Kita bukan orang yang membawa damai. Sedangkan Tuhan katakan berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Adakah kita orang Kristen yang setiap kali kita mengevaluasi diri kita, apakah kita ini orang-orang yang membawa damai di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah tempat kerja kita, di tengah-tengah gereja dan pelayanan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, atau jangan-jangan kita ini orang yang senantiasa menjadi sumber konflik dimanapun kita berada. Saudara, ketika kita menjadi sumber konflik, maka itulah garam yang tawar, saudara. Apakah kita orang-orang yang berani untuk melakukan kebenaran walaupun harus menderita? Atau kita adalah orang-orang, saudara, yang lebih memilih untuk mengikuti dunia ini? Ikut arus supaya tidak menderita, walaupun mungkin arus itu arus yang salah, walaupun mungkin arus itu adalah arus yang berdosa. Atau kita tetap mau menjadi garam di mana orang bisa melihat kita, bahwa kita ini sungguh-sungguh garam dunia. Orang melihat kita berbeda dengan orang pada umumnya. Saudara, ketika di tengah-tengah kantor orang-orang yang lain malas, apakah kita menjadi garam yang bisa menunjukkan bahwa kita berbeda? Kita orang yang penuh tanggung jawab. Ketika orang-orang lain melakukan ketidakjujuran, apakah kita sudah tetap menjadi orang-orang yang setia dengan kejujuran kita? Sudah begitu banyak tantangan di dalam dunia ini, tapi Tuhan ingin supaya kita tidak menjadi garam yang tawar. Sudah seberapa besar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ini dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam lingkungan kita. Menyaksikan kemuliaan Tuhan bukan sekedar dengan kata-kata bahwa kita orang Kristen, bahwa kita percaya Yesus. Tapi menyatakan kemuliaan Tuhan, memberikan keasinan di tengah-tengah tempat di mana Tuhan tempatkan kita itu dengan tindakan yang nyata. Dengan kehidupan dan karakter yang nyata. Kita sebagai gereja, apakah kita juga menjadi gereja yang berisi garam-garam dunia? Atau jangan-jangan kita adalah gereja yang isinya garam yang tawar, saudara. Banyak gereja, saudara, yang hanya membangun gedung dan menambah jumlah jemaat. Tetapi gereja itu tidak memberikan dampak positif bagi dunia. Banyak gereja, saudara, yang memiliki gedung yang megah, memiliki jemaat yang banyak, tapi tidak peduli pada lingkungan sekitar gereja yang penuh dengan kemiskinan dan kelaparan. Banyak gereja yang memiliki gedung yang megah, jemaat yang banyak, orang-orang yang memiliki status sosial tinggi di dalam gereja itu, tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tertindas. Sudah begitu banyak gereja juga yang tidak peduli akan moralitas yang hancur di luar sana. Sudah, gereja seringkali hanya memikirkan tentang kenyamanan, kesenangan, dan penambahan jumlah jemaat, tanpa berpikir bagaimana bisa menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Sudah, kalau saya mencermati gereja akhir-akhir ini, kadang-kadang sedih, karena gereja sudah hanya mementingkan 3A, sudah. 3A apa, saudara? Yang pertama ada activity. Gereja tidak memikirkan bagaimana berdampak di luar, tapi hanya memikirkan bagaimana gereja membuat activity-activity untuk memberikan kegiatan kepada jemaat. Makin banyak activity, seolah-olah gerejanya makin hidup. Saya bukan hanya activity, tapi gereja juga hanya mementingkan attendance, kehadiran. Rasanya kalau jumlah yang hadir itu banyak, maka gereja itu seolah-olah sudah benar, saudara.
Oleh karena itu gereja mendesain gedung gereja sebaik mungkin, membuat sound system sehebat mungkin, ruangan senyaman mungkin, musik sehebat mungkin. Supaya apa? Supaya menarik orang datang. Karena gereja hanya berfokus pada attendance. Tidak berfokus bagaimana membentuk jemaat itu menjadi garam yang nyata di tengah dunia. Membentuk supaya jemaat tidak menjadi garam yang tawar, tetapi menjadi garam yang asin. Yang terakhir gereja seringkali hanya memikirkan bagaimana membangun aset, mengumpulkan aset. Saudara. Banyak gereja-gereja besar yang miliaran rupiah, bahkan bisa hampir setengah T satu bangunan gereja. Memikirkan aset, tapi tidak memikirkan bagaimana sebenarnya modal yang Tuhan berikan. Resources yang Tuhan berikan itu sebenarnya bisa dipakai untuk makin membuat gereja itu menjadi garam yang asin di tengah-tengah dunia ini. Saudara. Nah, ini yang seharusnya menjadi pemikiran kita bersama, bukan hanya kita secara pribadi, tetapi juga dalam kehidupan komunitas kita di gereja. Nah, saudara, apa yang seringkali membuat kita maupun gereja itu menjadi garam yang tawar, saudara? Mengapa kehidupan Kristen kita ini tidak efektif lagi menjadi garam dunia? Saudara, yang pertama, karena kita menjauh dari persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita ke gereja tidak memikirkan lagi relasi kita dengan Tuhan. Kita ke gereja, kita menjadi Kristen hanya formalitas, hanya legalitas, tidak ada relasi. Sudah kehidupan Kristen yang Tuhan harapkan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah kehidupan Kristen yang memiliki relasi yang benar dengan Kristus. Relasi di mana kita mengenal Kristus dan Kristus mengenal kita. Relasi di mana kita memahami apa yang Kristus inginkan dan bagaimana Kristus menolong kita untuk mengerjakan apa yang Dia inginkan untuk kita kerjakan. Sudah seringkali kita menjadi tawar ketika kita tidak lagi mempedulikan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Sudah relasi pribadi dengan Tuhan itu bicara tentang apakah kita mau belajar firman Tuhan yang akan mengajar kita bagaimana membedakan apa yang salah dan apa yang benar. Saudara, ketika garam itu menjadi tawar, maka garam itu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi sama saja dengan yang lain, saudara. Tapi saudara, ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka hubungan itu akan menuntun kita untuk mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dan menuntun kita bagaimana kita mengambil apa yang benar, mengerjakan apa yang benar dan apa yang baik. Seperti yang Paulus katakan, saudara, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Sudah tanpa relasi dengan Tuhan, maka kita pasti akan menjadi garam yang tawar. Karena kita tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah. Kita tidak tahu ketika kita berdosa dan kita tidak berdosa. Kita mengabaikan kelakuan-kelakuan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, ketika kita bicara tentang relasi juga bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam kehidupan doa kita, relasi kita dengan Tuhan itulah kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi tantangan dunia ini. Kita bisa menjadi garam yang tawar kalau kita ikut arus. Kita tidak berani melawan arus. Kita tidak berani hidup menegakkan kebenaran. Kita tidak memiliki kekuatan untuk itu. Kenapa? Karena kita tidak berdoa. Kita tidak punya relasi doa dengan Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita itu belajar untuk membangun relasi dengan Dia supaya kita mendapatkan kekuatan. Hal yang paling sering kali menghambat kita untuk bisa hidup benar adalah kekhawatiran, adalah ketakutan. Kita khawatir kalau kita nanti berbeda maka kita akan ditolak. Kita khawatir kalau kita nanti hidup jujur maka kita akan miskin. Kita khawatir kalau kita nanti melakukan hal yang sesuai dengan yang Tuhan minta, maka orang mengatakan kita sok suci. Dan banyak kekhawatiran-kekhawatiran lain yang ada di dalam kehidupan kita ketika kita mau menjadi garam yang asin. Saudara. Dan kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, maka kekhawatiran itulah yang akan meliputi kehidupan kita. Kekhawatiran itulah yang mendominasi hidup kita, yang membuat kita, saudara, tidak dapat menjadi garam yang asin. Tapi Tuhan berfirman, saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara jiwamu. Paulus katakan jangan khawatir tentang apapun juga,
Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan, saudara, ini Tuhan mengajak kita untuk membangun relasi dengan Dia melalui kehidupan doa. Saudara, yang kedua, apa yang seringkali juga membuat kita menjadi tawar, saudara, yaitu karena kita menjauh dari kehidupan bersama, menjauh dari persekutuan sesama murid Tuhan. Kita seringkali, saudara, menjadi orang-orang Kristen yang merasa bahwa kita itu bisa berkembang sendiri. Kita itu bisa maju sendiri. Tapi kita kemudian menjadi lemah. Tidak ada yang menguatkan kita. Tapi sudah kita bisa menjadi garam yang asin. Kalau kita selalu ada di dalam komunitas bersama. Komunitas yang saling mengingatkan, yang saling menguatkan. Komunitas sudah yang memberikan kita semangat bersama. Oleh karena itu penulis kitab Ibrani mengatakan hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Saudara, kekuatan kita adalah ketika kita bisa ada dalam persekutuan bersama yang saling menguatkan, saling membangun. Oleh karena itu saudara, gereja yang baik, maka gereja itu akan ada kelompok-kelompok kecil. Dan gereja itu ada persekutuan-persekutuan yang besar, yang bersama-sama untuk bisa saling menguatkan. Saudara, mari kita memeriksa diri kita kembali. Masihkah kita ini menjadi garam yang asin, yang bisa memberikan pengaruh bagi dunia? Atau jangan-jangan kita sekarang ini menjadi garam yang tawar? Kehadiran kita di dunia ini tidak bermanfaat. Anda kita, enggak ada kita, dunia tidak berubah. Anda kita, tidak ada kita, lingkungan kita tidak berubah, tidak berpengaruh. Atau sebaliknya, saat ini kita sedang terus berjuang, supaya kehadiran kita memberikan pengaruh bagi dunia ini. Saudara, garam yang tawar tidak lagi berguna dan akan dibuang dan diinjak orang. Jadi jangan biarkan hidup kita itu menjadi garam yang tawar. Pengorbanan Kristus buat kita begitu besar. Kristus berkorban supaya kita bisa menjadi garam. Oleh karena itu sambutlah pengorbanan itu dengan keseriusan hidup kita. Untuk kita tidak menjadi garam yang tawar. Yang tidak berguna, yang akan dibuang dan tidak akan dihargai. Tapi jadilah garam yang asin. Jangan biarkan gereja kita hanya menjadi kumpulan garam yang tawar. Yang tidak berguna, yang tidak berharga. Tapi biarlah gereja kita menjadi garam yang asin. Yang memberikan dampak bagi sekeliling kita. So, jangan biarkan hidup kita menjadi garam yang tawar. Karena itu perbaikilah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Berikan waktu dan prioritas untuk kita bisa membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Melalui doa, melalui belajar firman. So, seringkali kita bilang, saya nggak punya waktu. Pak, saya nggak punya waktu, saya terlalu sibuk. Saya punya waktu dan tidak punya waktu sebenarnya adalah masalah prioritas. Setiap kita punya waktu yang sama 24 jam sehari. Tapi untuk apa kita menggunakan waktu tergantung apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Kalau itu prioritas, maka kita akan mengusahakannya. Saudara, apakah relasi pribadi kita dengan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita? Kalau kita mau garam kita tidak menjadi tawar, maka kita harus set itu menjadi prioritas dalam hidup kita. Saudara, yang kedua, jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan bersama. Mari bangun komunitas bersama, saling membangun, saling menguatkan. Kita tidak berdiri sendiri. Saudara, arang yang hanya satu saja akan cepat padam apinya. Tetapi arang yang ada dalam kumpulan arang akan terus membara apinya. Karena mereka saling menguatkan. Saudara, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita tanah liat yang tidak berguna itu diubah menjadi garam yang sangat berharga dan berguna. Pagi ini mari kita tanya, akankah kita menyia-nyiakan korban Kristus yang sudah menjadikan kita garam yang asin ini dengan melewatkan hidup kita, membiarkan hidup kita menjadi garam tawar yang tidak berharga. Saudara, biarlah kita tidak membiarkan diri kita menjadi garam yang tawar. Tapi hargailah anugerah Kristus dengan tetap berusaha menjadi garam yang asin, yang memberikan pengaruh kerajaan Allah di dunia ini. Memberikan pengaruh kerajaan Allah di keluarga kita,
di tempat kita bekerja, di gereja kita, di masyarakat kita. Tuhan ingin kita yang sudah ditebus, kita menjalankan peran, menjadi garam yang asin, bukan garam yang tawar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu, supaya kami boleh terus dapat menjalankan peran kami sebagai garam di tengah-tengah dunia yang makin rusak ini. Tuhan, kami sadar tidak mudah untuk melakukannya, tapi kami percaya bahwa Engkau memberikan Roh Kudus untuk menguatkan dan menolong kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya setiap kami memiliki satu kerinduan dan keinginan untuk terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga melalui itulah kami dikuatkan untuk terus menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami dalam satu kesatuan gereja untuk kami juga boleh saling mendukung, saling menguatkan di dalam komunitas kami. Supaya setiap kami boleh sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan jati diri sebagai garam yang asin. Bahkan gerejamu boleh menjadi gereja yang berisi garam-garam dunia yang memberikan pengaruh bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami. Demi nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau kita sudah mendengarkan pentingnya garam, ya, ada satu hal, barangkali para ibu-ibu tahu pentingnya garam buat kita. Ibu-ibu sering mencuci buah atau sayur dengan garam atau hanya dengan air? Ada yang pernah mencuci buah atau sayur dengan garam? Iya Bapak, puji Tuhan ya. Jadi fungsinya sangat bagus sekali Bapak Ibu. Jadi waktu kita membeli buah atau sayur itu masih dalam kondisi kotor bukan ya? Di supermarket. Kemudian kalau kita hanya mencuci di bawah kucuran air saja, itu belum membersihkan yang menempel di dalam buah atau sayur. Contohnya, waktu kita membeli buah stroberi susah sekali untuk membersihkan. Jadi kita merendamnya di air garam. Dia nanti akan rontok itu, kotoran-kotorannya akan keluar. Ya, kita nggak usah menyikat, tapi dengan sendirinya waktu kita merendam buah stroberi itu di dalam air garam, itu kotorannya akan keluar dengan sendirinya. Jadi salah satu fungsi juga garam itu akan membersihkan ya segala kotoran, zat-zat kimia, kemudian apalagi yang menempel di dalam kehidupan kita. Iya. Jadi itu fungsi garam sangat banyak sekali Bapak Ibu. Apakah kita mau menjadi garam dunia? Mau Bapak Ibu? Semangat ya, tetap kita menjadi garam bagi dunia ini. Mari kita akan persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Ya, melalui persembahan ini pun menjadi garam dunia yang membantu dan menolong orang lain di dalam pekerjaan Tuhan. Kita angkat pujian ini, turunkan hujan berkat melalui QR code yang sudah disiapkan. Turunkan hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus. Ini janjinya kasih-Mu yang sejukkan hatiku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, turunkanlah Roh Kudus. Ku tinggalkan semua dosa, pada Tuhan berserah. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Saya undang Bapak, Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Turunkan hujan
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ketika kami bersama sebagai satu tubuh Kristus boleh beribadah, memuji, berdoa, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur pada kesempatan ini kami boleh memberikan sebagian dari apa yang telah Kau titipkan dalam kehidupan kami. Biarlah uang yang telah kami berikan ini Tuhan yang pakai setiap dari tangan yang melayani, yang mengelola untuk boleh memperluas kerajaan-Mu. Dan kami bersama juga mau berdoa untuk GKI BSD 2 terkhusus di tempat ini. Pada hari ini ketika gereja-Mu boleh ada, ketika ibadah itu boleh ada, Tuhan hadir bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap dari jiwa-jiwa kami yang terluka, yang mungkin hari ini membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan damai sejahtera dari-Mu. Bapa, pulihkan. Bapa, tolonglah. Jawablah sesuai dengan waktu, sesuai dengan kehendak dan kedaulatan-Mu Tuhan yang jamah setiap dari kami. Terima kasih, ini doa permohonan kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Tetaplah arahkan hatimu kepada Tuhan. Keluarlah dari tempat ini. Tetaplah menjadi garam dunia yang asin, yang memberikan pengaruh positif bagi dunia sekelilingmu. Karena engkau dipanggil, ditebus untuk menjadi garam dunia. Jangan takut dan gentar, karena berkat Tuhan menyertai engkau. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kuasa, sumber segala anugerah dan berkat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi engkau dengan kasih yang tak berkesudahan. Kiranya Allah Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu, yang menguatkan dan menghibur engkau, akan memberkati dan melindungi engkau, akan memberi engkau kekuatan untuk menjalankan peranmu sebagai garam dunia, baik di rumah tanggamu, di tempat kerjamu, atau dimanapun dia mengutus engkau, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk bersaat teduh. Tuhan memberkati.